IPNU ini kan organisasi keterpelajaran, kepemudaan yang memang menjadi candra di mukanya NU. Dalam artian pintu gerbang awal di Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sahabat Insun Pemuda Keren. Ini hasil dari kolaborasi LDN NU Kecamatan Gebang dan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gebang. Oke, kita kedatangan tamu dari Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Gebang. Namanya siapa, Kang? Wahyu Wibisono. Oh. Kalau di IPNU itu biasa dipanggilnya apa nih? Panggilan akrabnya? Oh, panggilan akrabnya itu rekan. Oh, rekan ya. Berarti kalau di IPNU. Berarti saya manggil Kang Wahyu tuh rekan Wahyu berarti. Betul. Ya. Rekan. Oke. Rekan Wahyu kesibukan kesehariannya seperti apa nih? Ya, kesibukan sekarang-sekarangan ya. Minggu-minggu sekarang itu kan ya organisasi, pendidikan, kemudian ya kerja dan yang lainnya lah. Memang sangat sibuk sekali berarti ya. Ya nggak sibuk-sibuk juga. Rekan Wahyu ini berarti asalnya dari mana, rekan? Asalnya dari Gebang. Desanya Kalimaro. Desanya Kalimaro. Terus kalau menjabat di ketua IPNU itu dari kapan sampai kapan? Saya itu jadi ketua IPNU dari tahun 2019 sampai tahun 2021 karena masa periode di kecamatan itu untuk IPNU maupun pimpinan anak cabang ya? Ya, namanya pimpinan anak cabang di tingkat kecamatan itu hanya 2 tahun. Jadi saya 2019-2021. Dan mau selesai di Desember sekarang. Oh, Desember sekarang. Ya. Berarti akhir masa bakti nih. Akhir masa khidmah. Akhir masa khidmah. Kalau teman-teman di luar sana ingin mengetahui tentang IPNU, coba rekan Wahyu ini bisa menjelaskan bagaimana IPNU, terus seperti apa kegiatannya. Coba rekan Wahyu, mangga. IPNU sendiri itu kan organisasi keterpelajaran yang memang tidak terlepas dari jamiah besar yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi IPNU itu bagian daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri atau yang kita sebut sebagai badan otonom atau banom. Dalam artian tidak terlepas dari organisasi besar Nahdlatul Ulama. Tapi berarti secara pengaturan organisasi dan lain itu masih gabung atau enggak? Enggak, memiliki pola dan juga cara mainnya sendiri. Betul. Karena IPNU ini kan organisasi keterpelajaran, kepemudaan yang memang menjadi candra di mukanya NU. Dalam artian pintu gerbang awal di Nahdlatul Ulama. Jadi memang di NU atau di Nahdlatul Ulama ini memiliki beberapa badan otonom. Betul. Ya? Badan salah otonom satunya IPNU. Salah satunya IPNU. Betul ya. Oke, rekan Wahyu, untuk di IPNU sendiri bisa diterangkan Kang Wahyu. IPNU itu seperti apa? Terus kegiatannya nih, itu bagaimana Kang rekan Wahyu? IPNU itu sendiri kan organisasi keterpelajaran, kepemudaan yang memang ada di tingkatan paling bawah di Nahdlatul Ulama. Dalam artian IPNU ini adalah candra di mukanya, gerbang awalnya para pemuda, kemudian para pelajar yang ingin masuk ke organisasi besar Nahdlatul Ulama. Itu melalui IPNU yang laki-laki dan yang perempuan adalah IPPNU. Jadi untuk mencetak para muharik Nahdlatul Ulama ke depan itu ya awal gerbangnya dari sini. Jadi IPNU menduduki posisi strategis untuk regenerasi seterusnya untuk Nahdlatul Ulama. Betul. Berarti yang ingin dikatakan oleh Kang Wahyu, ketika kita semua itu masuk ke IPNU, artinya kita akan menjadi, katakanlah, menjadi masa depan NU yang sekarang. Jadi bibit-bibit unggulan. Bibit-bibit unggul. Jadi memang dipupuk atau berproses di IPNU bisa menjadi bagian dari NU secara keseluruhan di masa yang akan mendatang. Betul. Karena memang kita ketahui
alumni IPNU itu ya tidak hanya mentok berproses dan selesai di situ. Mereka akan terus berjenjang mulai dari, karena kita ketahui NU ini kan banyak badan-badannya ya, mulai ada dari GP Ansor, kemudian juga Fatayat yang perempuan, ataupun ada JKH, kemudian juga dan yang lainnya. Iya. Dan alumni-alumni itu bisa menempati posisi-posisi pasca mereka berproses di IPNU. Tidak terlepas juga itu, Kang. Kita siapkan SDM-nya di IPNU itu. Saya mau lebih mengenal lebih jauh nih kepada rekan Wahyu. Dulu waktu pertama kali minat dan bergabung di IPNU itu seperti apa, Kang Wahyu? Kalau kita bicara tentang regenerasi, pola regenerasi di Nahdlatul Ulama, khususnya di IPNU sendiri itu kan, kalau kita ketahui mungkin teman-teman yang sudah merasakan mengikuti jenjang pendidikan pola pesantren itu sangat mudah untuk kemudian ikut berproses di IPNU. Tapi yang menjadi permasalahan begini, Kang, bahwa Nahdlatul Ulama ini kan bukan hanya milik mereka yang alumni pesantren dalam artian ini adalah wadah yang memang untuk keseluruhan, karena kita ketahui juga dari konun yang disampaikan oleh Mbah Hasyim itu kan mulai dari orang fakir, orang kaya dan lain-lain, silahkan masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama. Dalam artian kita bisa katakan bahwa temukanlah NU-mu dimanapun. Dalam artian dimanapun kita harus ber-NU lah. Nah, itu gampangannya. Dan salah satunya IPNU sebagai badan otonom dan memiliki posisi yang strategis untuk penerus regenerasi ke depan. Itu makanya kita yang di IPNU ini pakai pola-pola yang berbeda. Dalam artian dengan pakai pola-pola yang berbeda itu kita juga harus bisa menyesuaikan, mampu bertransformatif dengan lingkungan, kemudian dengan sosial yang ada di sekitar wilayah kita. Di masyarakat. Di masyarakat seperti itu. Karena tidak semuanya masyarakat juga adalah alumni pesantren, Pak Ma. Kalau alumni pesantren saya yakinkan ya pastilah. Karena saya juga tadi Kang Rian nanya awalnya gimana? Karena saya juga dulu sempat pesantren, kemudian juga berproses ikut organisasi di IPNU ya dari pesantren gitu. Tapi saya menyadari itu bahwa NU ini bukan hanya di pesantren. Ya, lingkup pesantren. Oke lah bahwa NU itu lahir dari pesantren. Basisnya itu adalah pesantren dan pesantren menjadi pencetak kader-kader unggulan, dalam artian yang memang mengharuskan setiap alumni pesantren itu ya untuk di NU, karena memang NU lahir dari pesantren. Tetapi dewasa ini kan tidak semuanya seperti itu. Dalam artian mungkin IPNU sebagai organisasi NU yang bisa harus bertransformatif, dalam artian untuk bisa berkamuflase dengan lingkungannya, dengan zaman juga perkembangan, karena memang sekarang itu kan sedang marak-maraknya dengan pemahaman-pemahaman yang justru agak bertentangan dengan nilai-nilai itu dalam tanda kutip tantangan terbesar kita IPNU itu untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Berarti ketika tantangan sudah ada, apa yang harus dilakukan oleh IPNU nih, Kang? Lah makanya rekan nih gimana nih? Untuk kita teman-teman IPNU dan IPPNU, keinginan besar saya ya bisa bertransformatif dan juga berkamuflase dengan lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya, bukan hanya memandang basicnya dia seperti apa. Tidak melihat latar belakangnya dia siapa, ataupun keluarganya dari mana, orang tuanya siapa. Selagi dia mau memiliki rasa untuk bergabung di dalam Nahdlatul Ulama dengan usia yang seperti IPNU di masa-masa itu ya bergabunglah. Kita selalu menerima dengan kondisi dia datang bagaimanapun. Dan kita juga ini harus bisa berkamuflase kitanya juga yang dari IPNU-nya, pengurus IPNU-nya. Berarti tidak hanya itu melulu, tapi kita harus melihat perkembangan zaman, kebutuhan yang itu dibutuhkan. Berarti ya. Untuk pemirsa, untuk diketahui lebih lanjut bahwa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu bagian dari salah satu banom atau badan otonom di Nahdlatul Ulama. Tingkat kecamatan itu ada PAC IPNU ya. Berarti ya. Itu tadi sudah beberapa kali mengadakan kegiatan sampai ke kaderisasi ya. Sebetulnya yang saya lebih ingin gali, kaderisasi itu apa?
rekan Wahyu? Kaderisasi itu secara tahapan ada beberapa, mulai dari rekrutmen, kemudian pemberdayaan, dan terakhir adalah pendistribusian. Oh, distribusian. Ya, jadi untuk kaderisasi outputnya 3 itu. Yang pertama adalah rekrutmen, yang kita laksanakan itu adalah Makesta, jenjang Makesta, masa kesehatan anggota, gerbang awal bagi teman-teman yang ingin masuk organisasi IPNU. Sebagai anggota itu Makesta. Kemudian untuk di pemberdayaan. Berarti kalau sudah mengikuti Makesta itu sudah dianggap menjadi anggota sudah IPNU. Sudah resmi dianggap sebagai anggota IPNU. Kemudian ada pemberdayaan di tingkat Lakmud, itu pelatihan jenjang setelah Makesta, setingkat lebih atas di Makesta itu. Sebentar Kang Wahyu, lebih lanjut ke situ. Sebelumnya, kalau Makesta itu biasanya apa yang didapat Kang Wahyu? Untuk Makesta itu banyak, mulai dari kita menambah wawasan, pengetahuan, kemudian juga teman baru khususnya ya. Itu yang paling spesial bagi kita adalah teman baru dalam kegiatan kaderisasi. Relasi lah ya. Karena dalam kegiatan kaderisasi khususnya Makesta itu tidak hanya melibatkan satu desa atau satu kecamatan, tapi terkadang juga ada dari kecamatan lain yang ikut terlibat atau ikut kegiatan Makesta itu. Oh, berarti di Makesta itu bukan saja di satu desa atau satu kecamatan, betul, tapi lebih ke kecamatan lain, ya, lebih bahkan menyeluruh. Lebih menyeluruh ya. Iya, betul. Nah, kalau Lakmud itu apa yang bisa didapatkan dari mengikuti Lakmud itu? Karena Lakmud ini kan kita fokusnya untuk pengembangan SDM dan pemberdayaan teman-teman pasca Makesta ini. Jadi Lakmud itu kan pelatihan pasca Makesta setingkat lebih atas setelah Makesta. Oh, berarti yang mau ikut Lakmud harus wajib mengikuti Makesta. Betul, berarti. tidak bisa langsung melompat ya. Lakmud. Nggak bisa, karena memang nanti tahapannya berbeda. Di Makesta mereka dapat materi bagaimana, di Lakmud juga berbeda. Tidak bisa kita samakan. Dalam artian teman-teman yang mungkin nanti ikut jenjang kaderisasi awal yaitu Makesta, itu akan ada beberapa pengetahuan awal atau pengetahuan dasar tentang keislaman, tentang ke-NU-an, keaswajaan dan yang lainnya. Nah, di tingkat Lakmud ini akan lebih sedikit mendalam. Dipertajam. Ya, betul, dipertajam cara pandangnya, kemudian juga tentang nalar kritisnya dan yang lainnya lah, seperti itu. Oke. Jadi untuk rekan-rekan yang di luar sana, kalau mau ikut Makesta itu syaratnya apa aja sih Kang Wahyu? Sebenarnya secara spesifik syarat khusus itu tidak ada. Dalam artian misalkan harus ya syarat spesifiknya orang Islam lah. Orang Islam itu. Dalam artian orang Islam ya, karena jadi secara umum seluruh pelajar lah katakanlah ya. Tadi karena IPNU itu kan pelajar dan santri wadahnya. Betul. Berarti seluruh pelajar dan santri itu bisa mengikuti jenjang pendidikan atau pelatihan di Makesta. Ya. Berarti syaratnya, maka untuk kaum pelajar dan santri kalau mau ikut Makesta bisa mengikuti di kecamatan-kecamatan lain. ya? Karena memang Makesta ini bukan hanya di sini saja, tapi menyeluruh. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Setiap pimpinan itu wajib mengadakan Makesta. Kegiatan kaderisasi. Kaderisasi. Iya. Oh, berarti sebagai tanggung jawab bersama. Jenjang kaderisasi di IPNU itu memang ada beberapa tahapan ya. Betul. Coba Kang Wahyu bisa menerangkan jenjang kaderisasi yang ada di IPNU dari tingkat bawah sampai tingkat atas dan akan menjadi apa nanti? Seperti itu. Sebelumnya kalau kita bicara kaderisasi itu kan ada yang namanya formal ya, seperti lazimnya pelatihan. Dalam artinya ada yang sifatnya formal, ada yang sifatnya non formal. Ya. Kemudian di formal ini ada 3 macam. Yang pertama itu Makesta, yang kedua Lakmud, yang ketiga Lakut. Kemudian yang non formalnya ada 3 sama. Yang pertama Latin, yang kedua Latin 2, yang ketiga Latnas. Jadi Latnas itu apa? Latihan kader nasional. Latihan nasional. Untuk instruktur nasional. Oke. Jadi 3 itu ya jenjang kaderisasi yang baik non formal maupun non formal. Dalam artian formal itu memang wajib untuk dilaksanakan di setiap tingkatan pimpinan. Entah itu di tingkat ranting, bahwa kaderisasi itu adalah tanggung jawab bersama, maka mereka wajib untuk melaksanakan kegiatan
kaderisasi. Dari sekian banyak tadi yang dikatakan oleh rekan Wahyu, berarti kalau ikut IPNO, ikut Makasta dan seterusnya, kalau semuanya prosesnya itu dilewati berarti menjadi kader yang kafah berarti. Betul. Ya. Kalau memang sesuai prosedur, dalam artian memang diselesaikan semua jenjang kaderisasinya. Lebih lanjut Kang Wahyu, Ya. kan kalau di Makasta itu saya kira saya sebagai pribadi atau banyak dari kaum pelajar dan santri ini memang banyak lah yang mengikuti Makasta. Iya. Tapi kalau di jenjang setelahnya itu latihan lakmud, latihan kader muda itu bagaimana Kang Wahyu? Outputnya seperti apa, persyaratannya seperti apa, tujuannya seperti apa? Kang Wahyu bisa menjelaskan nggak ke teman-teman? Untuk lakmud ini kan tujuan utama ya. Tujuan utama itu kan untuk mencetak kader, muharik, penggerak organisasi. Ini sesuai kebutuhan di mana teman-teman yang memang di setiap pimpinan, dalam artian di tingkat PAC atau pimpinan anak cabang ataupun di tingkat pimpinan cabang yang mengadakan lakmud itu memang sesuai kebutuhan. Kalau memang mereka sedang membutuhkan posisi untuk para kader dan para muharik penggerak di wilayahnya masing-masing ya mengadakan jenjang kaderisasi lakmud itu sendiri. Jadi lakmud ini bukan hanya sekedar kewajiban yang harus digugurkan, tetapi memang harus dipikirkan betul-betul bagaimana outputnya, kemudian bagaimana tujuannya, dan apa maksudnya, seperti itu. Katakanlah berarti kalau lakmud itu dilaksanakan dan banyak muhariknya, kegiatannya banyak, bisa dikatakan lakmud itu berhasil berarti ya? Ya. Nah, indikatornya bisa seperti itu berarti ya? Kalau sasarannya itu ke siapa saja berarti Kang? Untuk lakmud itu kan minimum secara kita pedoman itu kan minimumnya 17 tahun. 17 tahun ke atas. Minimal berarti ya? Ya, minimumnya 17 tahun ke atas. Jadi teman-teman yang IPNU ini Kang sebelumnya kalau mau kita klasifikasikan secara umur di organisasi Nahdlatul Ulama ini kan IPNU sebagai Banom itu kan kisaran di umur 13 sampai 27. Rentannya 13 sampai 27. Jadi di umur 13 sampai 17 ini kita bisa berproses di awalnya itu Makesta. Kemudian di tingkatan 17 sampai 25 berarti ini kita jenjangnya meningkat ya? Dari Makesta, lakmud, terus lakut ya, itu secara formal itu dari umur 13 sampai 27 itu secara jenjang kaderisasi formalnya harus diikuti itu ya. Betul. Tapi untuk lakmud berarti minimum 17 tahun. 17 tahun. Terus apa lagi Kang Wahyu? Kemudian sudah mengikuti Makesta itu yang paling awal karena memang nggak bisa loncat ya. Ya. Mereka kalau mau jadi kader itu ya jadi anggota dulu. Nggak bisa ujung-ujung jadi kader. Tapi memang harus ada prosedur yang harus dilakukan dulu dalam artian mereka harus diakui sebagai anggota mengikuti kegiatan Makesta. Seperti itu Kang. Boleh. Kalau Kang Wahyu sudah lakmud berarti? Sudah ya. Saya lakmud tahun 2015. Wah, sudah sangat lama. Berarti ini menjadi kader di IPNU sudah 6 tahun berarti rekan-rekan. Iya. Mungkin bisa diceritakan, digambarkan kegiatan lakmud itu akan seperti apa, akan mendapatkan apa, terus nanti setelah lakmud yang bisa diterima itu apa dan apa yang bisa dilakukan setelah lakmud. Bercerita aja Kang Wahyu supaya nanti rekan-rekan yang di sana, di luaran sana bisa mengerti, setidaknya memiliki gambaran kecil ya tentang kaderisasi itu ya. Ya lakmud. Jadi kita ke lakmud dulu lah. Kalau memang ada anggota yang mengikuti pasca Makesta di tahap selanjutnya itu lakmud. Yang pertama bahwa di lakmud ini pelatihan pasca Makesta jenjang yang lebih atasnya itu kan beda dalam memahami pengetahuan dan juga wawasan. Nanti nalar kritisnya akan dibangun. Kemudian juga SDM itu sumber daya manusianya yang memang memiliki potensial dalam dirinya sendiri. Dalam artian misalkan saya ikut lakmud, kemudian saya memiliki potensi bisa membaca diri, ada potensi bahwa saya mungkin bisa mengarah ke birokrasi umpamanya, ataupun di desain umpamanya lah. Nanti akan kita arahkan ke situ.
outputnya. Nanti kita akan arahkan teman-teman yang memang memiliki kemampuan dan skill ataupun bakat dan juga kompetensi dia, kita arahkan ke situ. Setelah itu nanti ya itu saya katakan bahwa akan ada pendistribusian. Itulah mereka output aslinya yang iya, situ. mereka Ya. harus didistribusikan. Tapi ini belum ada gambaran nih Kang Wahyu. Jadi yang saya ingin membuka terkait Lakmud itu kegiatannya seperti apa? Apakah kayak pengajian? Apakah jadi gambaran dari rekan-rekan di luar sana itu bisa menggambarkan ketika misalkan saya Rian mengikuti Lakmud, nanti di sana mau ngapain? Seperti itu. Gambaran berarti gambarannya. Iya, gambaran dalam kegiatan kegiatannya. Lakmud ini kan namanya pelatihan Kang ya. Ya. Akan ada beberapa materi yang nanti akan didapat oleh teman-teman. Di lain sisi bukan hanya materi tetapi juga akan ada beberapa permainan ataupun forum-forum diskusi. Membentuk lingkaran-lingkaran bersama teman-teman yang mengikuti pelatihan itu, dan yang terakhir juga nanti teman-teman yang mengikuti Lakmud juga akan mendapatkan pemahaman yang berbeda dengan teman-teman yang ada di tingkatan bawah sebelum mereka mengikuti Lakmud itu. Jadi kegiatan Lakmud itu sistemnya ya seperti pelatihan, akan ada materi, kemudian prakteknya juga, mulai dari praktek persidangan dan yang lainnya, public speaking, itu kan olah skill. Berarti pengembangan diri. Pengembangan diri, olah skill dia yang memang nanti itu. Kalau memang dia memiliki potensi, kita nanti akan arahkan ke situ. Betul. Oke, untuk rekan-rekan itu gambaran umumnya yang mau mengikuti Lakmud di setiap pimpinan cabang ya, berarti ya setiap kabupaten itu bahwa gambaran umumnya pengembangan diri itu sangat ditekankan. Wah, jadi pelatihan Lakmud itu bukan seperti ceramah rekan-rekan. Yang saya tangkap dari Kang Wahyu ini. Jadi modelnya itu pelatihan, bisa ada curah pendapat atau brainstorming, bisa ada diskusi kelompok, berarti FGD dan lain-lain. Jadi saya kira Lakmud itu akan asyik nih. Betul. Bukan hanya itu, kan banyak permainan dan yang lainnya yang lebih menantang. Yang lebih menantang. Selain akan pengembangan diri juga ilmu yang didapat juga akan lebih banyak, pengetahuan baru juga ya. Sebab Lakmud ini kan biasanya dilaksanakan itu 3 hari Kang. Oh 3 hari. Selama 3 hari mereka akan digembleng pengembangan dirinya, potensinya, pengetahuannya dan yang lainnya seperti itu. Berarti target dari Lakmud itu akan seperti apa Kang tahu? Target selain dari muharik tadi ya, selain muharik, apakah memang outputnya itu ada di muhariknya saja? Iya, kan tadi saya katakan untuk output dari kegiatan Lakmud itu kan untuk menciptakan atau mencetak kader-kader yang memang memiliki militansi dan loyalitas yang luar biasa untuk organisasi. Mereka jadi muharik-muharik, penggerak-penggerak organisasi di wilayahnya masing-masing. Terlepas dari hal itu juga kita perlu mempersiapkan SDM-nya. Dalam artian kita bisa pastikan dan kita bisa yakinkan bahwa teman-teman yang mengikuti Lakmud itu kita akan persiapkan SDM-nya. Seperti tadi, bahwa nanti di Lakmud akan mendapatkan pengetahuan yang berbeda, kemudian potensi diri, pengembangan diri dan yang lainnya. Oke, sudah bisa ditangkap sih. Mungkin dari teman-teman di sana juga sudah bisa menangkap ya. Betul. Tapi kapan nih Gebang ada Lakmud? Dalam jangka terdekat ini. Jangka terdekat. Ya, insya Allah nanti di tanggal 12 November. November. Jadi rekan-rekan yang sudah makesta terus umurnya di 17 tahun lebih, betul, itu bisa mengikuti Lakmud ya. Segera mengikuti Lakmud karena tadi keasikannya itu sudah tergambar yang tadi dijelaskan oleh rekan Wahyu. Banyak teman, banyak pengetahuan, menambah relasi, pengembangan diri itu sangat banyak. Mungkin Kang tahu bisa disosialisasikan Lakmud di Gebang ini. Ya, sana seluruh rekan-rekan se-Indonesia. Nah, ini yang perlu ketahui bahwa kalau di IPNU dan IPPNU itu manggilnya rekan. Bukan ya Kang lah. Kang itu kita dalam kultur ya. Kang siapapun kita manggil yang baik, yang masih muda ataupun yang kepada yang lebih tua itu biasanya Kang. Tapi kalau di IPNU IPPNU itu manggilnya rekan dan rekanita.
Jadi saya harus manggilnya rekan. Boleh seperti itu. Tadi sebelumnya ada yang rekan, Kang, itu nyampur semua hanya karena kita ada di sini saja. Iya. Jadi biasanya sih ya Wahyu-Wahyu Betul. dan seperti itu. Tapi ini berarti rekan ya? Betul, rekan. Jadi Gimana? Sok. seluruh rekan dan rekanitas Indonesia kita dalam mempersiapkan SDM dan juga pengembangan diri kader dari seluruh wilayah di Kecamatan Gebang memiliki hajat besar ingin melaksanakan kegiatan kaderisasi latihan kader muda di tanggal 11, 12, 13. Jadi barangkali bagi teman-teman di wilayah sana, di luaran sana yang ingin mengikuti kegiatan Lakmud, silakan daftarkan diri dan informasinya bisa dilihat di akun media sosial kita. Oh iya. Namanya Pelajar NU Gebang. Baik di Instagram maupun di Facebook fanspage namanya Pelajar NU Gebang. Setiap informasi kegiatan dan juga rencana kegiatan itu diinformasikan di akun media sosial. Untuk rekan-rekan dan rekan kita yang di luar sana bahwa nanti di Gebang akan ada Lakmud. Saya kira itu sangat menarik untuk diikuti oleh rekan dan rekanita sekalian. Nanti bisa gabung. Tentunya tadi syarat utamanya sudah Makesta dan 17 tahun ke atas. Betul. Ya. Ngomong-ngomong soal pengembangan diri nih, Kang Wahyu, pengembangan diri yang akan dilaksanakan di Gebang, ini lebih ke arah mana pengembangan dirinya? Yang nanti tanggal 12 nanti. Pematerinya nanti siapa saja nih? Nanti biar wah, ini sangat menarik nih. Ini tokoh nih. Seperti itu. Karena IPNU ini organisasi yang keberlangsungannya sistem kaderisasinya terus berjalan dari awal ya. Kita memiliki banyak tokoh yang melahirkan banyak tokoh-tokoh yang sudah memiliki peran di masyarakatnya masing-masing. Yang kita maklumi dalam organisasi kita sebut senior itulah. Banyak senior kita yang sudah menjadi tokoh-tokoh di wilayahnya masing-masing yang nanti akan menjadi pemateri pada Lakmud kali ini. Siapa saja nih Kang Bau? Salah satunya nanti akan ada Ketua Tanfidiah MWC, ya. Beliau sekaligus tokoh Kecamatan Gebang, Bapak Dr. Haji Saifuddin, ya. Karena beliau juga sekaligus dosen di YIN Syekh Nurjati juga. Seorang akademisi. Yang luar biasa lah. Nanti beliau juga akan mengisi materi. Kemudian juga ada Kang senior kita, ada Kang Abdul Bari. Kang Abdul Bari ini itu ketua LDN NU Kecamatan Gebang. Betul. Itu. Adanya podcast Sahabat Insun ini itu berkat adanya Kang Bari juga. Ya itu maksudnya membuktikan juga bahwa teman-teman yang ada di IPNU itu memang memiliki SDM dan juga pengetahuan yang memang bisa dikembangkan secara berkelangsungan gitu. Bukan hanya setelah IPNU kemudian selesai. Enggak, mereka akan terus bermanfaat. Berproses terus ya. Betul. Iya, kembali lagi tadi ke pengembangan dirinya. Fokus pengembangan diri yang akan dibawa di Lakmud nanti itu apa, Kang Wahyu? Kita memiliki tujuan nanti setelah output kegiatan ini kita akan kerahkan teman-teman alumni Lakmud. Kita ingin bikin RWL. Kalau di kegiatan pelatihan itu ada yang namanya RWL, Kang. Ya. Rencana wajib lanjut. Ya, itu adalah tugas yang harus memang dipenuhi oleh para alumni Lakmud itu. Kita nanti akan usahakan RWL ini kita rancang bagaimana teman-teman memang betul-betul mendapatkan pengetahuan dan bisa mengaplikasikannya langsung ke masyarakat. Kita nanti akan bikin sistem KKN. Sistemnya seperti KKN, kuliah, kerja nyata, yang memang harus terjun ke masyarakat langsung. Jadi kita nanti akan kelompokkan, kita akan tugaskan mereka di suatu wilayah untuk satu ya membentuk karakteristik ke-NU-an di wilayah tersebut, kemudian juga pengembangan desa ataupun pengembangan wilayah itu, soalnya juga membangun SDM di wilayah tersebut. Nah, sangat menarik nih rekan-rekan yang mau ikut Lakmud. Saya kira RWL ya tadi namanya. Ya, namanya RWL itu bagian dari tugas seorang kader yang nanti bisa diimplementasikan di dalam masyarakat. Berarti dengan kata lain,
kader Ibnu itu pasti berguna di masyarakat. Dan pasti jadi tokoh. Mantap. Seperti itu. Iya. Dan Banyak pasti memang jadi ya. tokoh. Banyak. Kalau yang saya ketahui kayak semacam Pak Helmi Faisal, terus Pak Hilmi Muhammadiyah juga ya. Yang mantan Menteri Agama juga itu. Pak Sekretaris itu. Yang siapa? Ketua Majelis Alumni Ibnu. Oh, Kang Zainul Tauhid. Betul. Itu juga itu di ini wakil menteri, wakil menteri agama. Jadi memang sangat baik sekali. Betul. Nanti rekan-rekan bisa mengikuti. Saya ingin lebih lagi Kang Wahyu. Ini berarti yang ikut di Lakmut itu hanya Ibnunya saja? Sama IPPNU. Oh, pasti gabung berarti. Pasti kalau di kecamatan itu tingkat kecamatan yang setiap kegiatan baik Ibnu maupun IPPNU biasanya gabung ya. Kecuali memang kegiatan-kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi misalkan konferensi, Rakoranca. Itu organisasi seperti itu sih pasti karena memiliki cara mainnya masing-masing. Masing-masing. Oke. Biasanya keseruan apa yang ada di Lakmut Kang Wahyu? Yang paling seru itu kan tentang game-game yang ada di Lakmut. Kemudian pematerinya juga Pak. Jadi yang paling terkesan itu adalah pemateri. Itu akan jadi cerita tersendiri bagi kita yang mengikuti Lakmut. Bisa cerita di anak cucu lah ya. Ya minimal seperti itu. Oke, rekan-rekan. Jadi kalau mau ikut Lakmut segera kunjungi di media sosial Pelajar NU Gebang di fanspage Facebook maupun Instagramnya, bisa tanya-tanya di situ. Pendaftaran terakhir kapan, Kang tahu? Pendaftaran terakhir sampai tanggal 30. Oh, tanggal 30 Oktober berarti. 30 Oktober. Segera siapkan diri Anda untuk mengikuti Lakmut PAC Ibnu Kecamatan Gebang. Mungkin obrolan kita segitu dulu dengan rekan Wahyu, Ketua PAC Ibnu Kecamatan Gebang. Kita akan kembali lagi di podcast Sahabat Ingsun Pemuda Keren. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.